nelpon. Ini Miss, Kenapa sih? aku kan udah putus kontrak ya. Aku meninggal. Terus aku putus kontrak dan aku memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Terus udah gitu tiket semua udah dibeli dan udah ada jadwal penerbangan tanggal 19 hari Rabu. Terus? Tapi hari Senin kemarin itu aku dapat surat pengadilan, suruh datang ke pengadilan kasus pencucian uang di tahun 2024. Terus? 2 tahun yang lalu. Terus awalnya aku kan pinjam uang Miss, 8.000 NT. Terus udah gitu mereka ada orang Indo sama orang Taiwan. Aku kenalnya sama orang Indo. Dan mereka itu bilang ke aku minta jaminan ATM atau enggak rekening aku sama buku tabungan. Aku bilang, ini nggak ada sindikat apa-apa kan, karena kan aku nggak tahu menau kan waktu itu. Aku juga nggak mikir jauh bakalan gimana dan aku belum tahu kasus pencucian uang. Terus aku minta gini sama dia, ya udah ketemuannya di rumah bos aku aja, depan rumah, aku bilang gitu ya. Karena aku takut ada apa-apa. Aku ada CCTV depan rumah kan. Aku ada pegang bukti CCTV mobil mereka. Terus belum sebulan itu aku dapat panggilan dari kantor polisi, suruh datang diinterogasi. Sampai sana aku ditemenin sama penerjemah, agent sama bos. Sampai sana polisi sana bilang yang ngurusin kasus akunya lagi nggak ada di tempat, nggak bisa diinterogasi. Terus polisi yang di kantor itu bilang nanti saya akan telepon ke rumah atau enggak ke bos kamu, atau enggak kirim surat panggilan interogasi untuk selanjutnya. Aku tungguin dong sampai 2 tahun ini nggak ada panggilan sama sekali. Terus aku tanya bos aku, ini gimana hari Senin? Hari Senin kemarin aku dapat surat ini suruh datang bulan depan, sedangkan aku penerbangan tanggal 19 loh. Aku udah nggak kerja lagi di sini, aku bilang gitu ya. Aku takutnya Miss datang ke pengadilan, terus nanti aku di sini kegantung gitu, nggak kerja nggak apa, jadi gimana gitu Miss. Aku jadi takut. Berdasarkan pengalaman yang ada di Hong Kong, saya tidak tahu peraturan yang ada di Taiwan. Selagi kasus itu nggak bisa pulang Indonesia kalau kamu belum menyelesaikan kasusmu. Dan yang paling mengerikan adalah saat kamu diborgol di imigrasi. Nah makanya terus aku tanya ke agent kan, agent malah bilang gini, kamu kalau belum menghadap pengadilan sama sekali, dari awal belum datang sama sekali, kamu bisa, tapi nggak bisa balik lagi ke Taiwan permanen, nggak bisa. Kalau menurutku nggak bisa balik ke Taiwan itu nggak masalah. Yang menjadi masalah saat kamu nggak bisa balik ke Indonesia. Iya, aku bilang, aku meyakinkan diri aku untuk kayak, bener nggak sih? Aku tanya beberapa agent yang di sini ya, memang aku nggak diem aja gitu ya. Aku cari tahu. Terus ada agent juga yang bilang, katanya kalau kamu belum datang ke pengadilan sama sekali, nggak bisa, kamu bisa pulang. Tapi sebelum tanggal pengadilan kamu menghadirinya gitu. So aku bilang, aku di tanggal surat itu tanggal 3 bulan depan, aku bilang gitu, penerbangan aku tanggal 19, aku bilang. Terus ya berarti masih bisa keluar tapi nggak bisa balik lagi suatu saat kamu bakal kerja lagi, katanya nggak bisa, katanya udah di blacklist, katanya gitu. Tapi setahu aku memang kalau di Hong Kong itu kamu tidak bisa keluar, kamu akan ditangkap secara langsung dan tidak langsung sama pemerintah yang ada di sana gitu loh. Jadi kayaknya sangat sulit. Tapi saya nggak tahu peraturan Taiwan, sayang. Iya memang, makanya aku tuh kan 2 bulan yang lalu tuh aku sering lihat profil meme ya. Aku lihat sindikat kayak gitu, penipuan, dan aku juga ngerasa aku pengen ngobrol sama meme. Terus majikan aku juga kayak nenangin aku, kamu nggak bakalan ditahan kalau kamu belum menghadiri ke pengadilan sama sekali, katanya gitu ya. Kamu bisa pulang tapi nggak bisa balik lagi ke Taiwan, nggak bisa kerja ataupun main ke Taiwan, nggak bisa, katanya.
sekarang nggak penting, nggak boleh masuk Taiwan, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa pulang, itu aja sih. Iya, ya mem. Jadi kan aku kan posisinya sekarang udah 3 hari lagi ya, hitungan 3 hari lagi ya. Aku tuh meyakini bos aku. Aku sampai nanya ke KDI. Terus KDI bilang, aku langsung kirimin chat-chat sama agent juga kan ke KDI. Terus KDI bilang kalau menurut agentmu kayak gitu berarti kamu bisa pulang, tapi nggak bisa balik lagi ke Taiwan. Ya udah ikutin apa kata agent, katanya gitu, kata pihak KDI. Tapi aku tuh ragu, takut gimana gitu. Soalnya kan nomormu tak simpan, jadi nanti aku aja kalau ada apa-apa setidaknya aku tahu. Oke, mem. Oke, mem. Jadi aku nomormu, nanti kalau terjadi sesuatu di tanggal berapa kamu check-in, kamu kasih tahu aku ya, Nak ya. Jadi kamu itu tanggal 19 itu jam berapa, seperti apa? Aku tanggal 19 penerbangan jam 7. Berangkat dari tiketmu, iya, ARC-mu atau paspormu, kirim dan semua. keluargamu. Kirimlah ke aku sekarang. Jadi Miss Juni saya nitip ini tanggal 19. Kalau saya nggak sampai di keluarga saya berarti saya ditahan. Jadi setidak-tidaknya keluargamu biar bisa nyari aku, terus aku bisa nyari KDI untuk mencari keberadaanmu. Tapi kalau kamu pulang selamat, berarti kita tahu gitu loh, Dok. Oke, mem. Berarti nanti aku cantumin nomor adekku atau enggak kakakku ya? Iya, terus kasih tahu kakakmu. Biar nanti kasih tahu, iya. Kamu mana? Turun Jakarta atau Surabaya? Aku di Jakarta langsung. Oke, kalau turun Jakarta langsung, berarti kamu jam berapa nyampe di Jakarta? Jam 1. Oh, jam 1. Oke. Jadi nanti kamu update ke aku. Miss Juni, saya pulang jam berapa? Seperti ini. Saudaramu jemput nggak? Kamu orang mana? Aku orang Kerawang, Jawa Barat. Oke. Aku pakai travel. Ya udah. Oh, pakai travel berarti nggak ada yang jemput? Nggak ada, soalnya nggak ada kendaraan juga, orang tua nggak bisa. Oke, jadi intinya kamu sendiri nggak ada yang jemput. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kamu kasih tahu aku. Kalau kamu ada kabar sampai jam 2, berarti keluargamu suruh nyari aku. 19 sampai jam 2 kamu ada kabar, berarti kamu harus nyari aku. Biar keluargamu tahu, nggak khawatir gitu. Nanti kamu tak carikan KDI gitu loh. Yang penting semua datamu kirimkan ke aku, kronologinya. Miss Juni pada tahun ini saya sama buktinya boleh nggak, CCTV dan lain-lain? Semuanya kamu kirim. Oke. Jadi kamu ada apa-apa kan datamu sudah ada di aku, ada pengadilan atau apa? Iya, mem. Tapi kamu tetap salah loh, jual ATM itu namanya kamu itu. Aku tuh nggak tahu bahwa itu tuh jual ATM. Jadi kan dia mintanya ngejamin sebulan aja. Aku kan butuhnya sebulan aja gitu, mem ya. Terus dia bilang ini jaminan, dan orang Indonesia itu ngeyakinin aku untuk kayak ada chattingnya, katanya dia tuh bukan buat penipuan, cuman buat jualan online katanya. Otomatis aku langsung kayak, masa sih, berarti uang orang tuh masuk ke rekening kita dong, aku bilang gitu. Sedangkan aku nggak tahu, aku bilang gitu. Nah dari situlah mereka langsung WA-nya tuh nggak aktif. Ya udah, nggak apa-apa. Ya berarti memang kamu masuk dalam perangkap mereka, Nah. Iya, aku nggak tahu. Terus bos aku bilang itu CCTV kamu jangan sampai dihapus, ada kan di galeri disimpan. Aku bilang enggak, ada plat nomor mobilnya. Sengaja aku takut kenapa-napa ke depannya kan. Aku makanya minta COD depan rumah aja aku bilang gitu. Aku alasan waktu itu. Tapi ya ternyata masih kenapa-kenapa. Iya, masalahnya 2 tahun, mem. Ya memang seperti itu kan, Miss Juni selalu bilang. Dari dulu itu Taiwan sudah saya warning 2 tahun yang lalu, hati-hati kalian kena sindikat, hati-hati ini, hati-hati itu. Memang pada dasarnya seperti itu, Nak. Ya udah, kamu data-datanya semua kirim ke aku, terus kasih tahu keluargamu. Kalau sampai tanggal 19 sampai jam 2 nggak ada kabar, suruh mereka nyari aku. Oke, mem. Oke. Sekarang aku kirim ya, mem, udah tahu. Dan kamu tenang aja. Seandainya kamu ditahan, aku soalnya dari minggu kemarin aku susah banget hubungin, mem. Jadi nggak apa-apa, ini tak simpan. Jadi seandainya kamu ditahan atau imigrasi atau apapun, kamu bilang, Miss Juni, Mam, aku sekarang mau masuk imigrasi. Jadi pantau terus. Kalau tidak, tinggalkan rekaman. Jadi HP-mu sebelum dirampas itu tinggalkan rekaman, setidaknya saya tahu. Dan kalau kamu dirampas, boleh nggak aku hubungi keluargaku, karena keluargaku ini yang akan jemput aku di bandara. Alasan ngomong gitu ya. Jadi kamu voice note aja ke aku. Apapun yang terjadi, voice note, suka-suka kamu. Kalau telepon kan belum tentu tak angkat, langsung voice note aja. Iya, diangkat voice note aja. Voice note kamu sini ternyata saya ditahan. Tapi kalau kamu nggak ditahan, kamu harus voice note juga ke aku. Ngabarin ya, Mem. Ngabarin, jadi aku nggak perlu menunggu kamu.
Oke, Mem. Oke, makasih ya, Mem. Oke, siap, Makasih, Nak. makasih. Oke, terima kasih. Oke. Kekhawatiran yang ada di Taiwan sungguh luar biasa sekali ya. Ternyata memang dari 2 tahun yang lalu saat saya ngomong bahwa siaga 1 untuk Taiwan ternyata benar-benar nyata ya teman-teman ya. Sangat menyedihkan sekali. Nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Pada faktanya memang kehidupan ini macam-macam ya teman-teman ya. Jadi hati-hati aja di media sosial. Apalagi kamu nyilih-nyilih duit di tempat orang, wes saya gak ngerti harus ngomong apa lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kebetulan saya ada di luar nih, suasananya sangat indah sekali ya teman-teman ya. Oke.